Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, baik secara lokal maupun internasional, umumnya juga akan mempengaruhi kehidupan kita secara personal. Demikianlah misalnya salah satu hal yang berkembang lebih dari taruhlah 10 tahun terakhir, mungkin lebih dari 10 tahun, 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir, yakni tentang kemajuan media sosial dengan kekuatan internet dan berbagai macam hal yang membuat orang di satu sisi memang menemukan kemudahan-kemudahan di dalam berelasi, di dalam berkomunikasi, di dalam juga mungkin saling mengapresiasi satu sama lain. Tetapi kita juga dengan sadar mesti mengakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi menimbulkan juga dampak-dampak yang kadang-kadang di dalam relasi secara pribadi mendatangkan mungkin kerugian-kerugian tertentu. Saya ambil contoh salah satu hal sederhana yang mungkin sekarang bagi kita menjadi hal yang sudah biasa. Ketika orang melakukan aktivitas, kegiatan, atau apapun juga, mengeluarkan pikiran dan seterusnya, membagikan gambar, dengan mudah itu bisa dilakukan, dan orang lain juga dengan mudah bisa melihat, menyaksikan, memberi komentar, dan minimal hal yang paling sederhana, misalnya memberikan pujian dengan tanda jempol, posting, ya, like. Itu hal yang amat kecil, kelihatannya sepele, tetapi mengubah mentalitas dunia dan relasi di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang misalnya memposting, sungguh amat berharap bahwa postingannya, bahwa aktivitasnya, bahwa foto yang diuploadnya akan mendapatkan tanggapan oleh siapapun yang mengikutinya, atau bahkan siapapun yang tidak mengikutinya, yang hanya sekedar stalking atau mungkin lewat dan melihat-lihat.
Dan apa yang paling kerap dilihat bagi Anda yang mungkin akrab dengan media sosial, pasti, saya katakan pasti, karena kalau tidak orang pasti tidak akan posting juga. Hal yang kerap dilihat adalah sudah berapa banyak orang yang memberikan jempol. Gambarnya itu sudah berapa angkanya. Followernya sudah berapa. Karena lalu dalam kemudian perkembangan waktu, itu semua bisa menjadi sarana untuk mendatangkan income juga. Semakin banyak follower, semakin banyak dampak bagi masyarakat luas, maka lalu akun media sosial itu bisa menjadi sumber income dengan mendatangkan iklan. Hanya orang mengeklik saja itu sudah mendatangkan income. Tapi hal paling sederhana yang ingin saya katakan misalnya adalah betapa orang, tidak sedikit orang, begitu terobsesi untuk melihat berapa banyak orang yang sudah like postingannya, yang memberi jempol. Atau berapa orang yang galau ketika ada 1-2 orang mulai unfollow, mulai melepaskan keikutsertaannya di dalam mengikuti sebuah akun. Berapa banyak orang yang kemudian mencoba membuat akun baru, karena misalnya akun lamanya keblokir dan seterusnya. Pendek kata, tanpa kita sadari bahwa apa yang secara alamiah saja sudah ada di dalam diri kita, oleh kemajuan teknologi ini seperti di blow up, seperti dibesarkan. Kerinduan setiap orang yang ingin dipuji, yang ingin dihargai, yang ingin diakui, ketika melakukan sesuatu, ketika memberikan sesuatu, ketika mungkin misalnya mengumumkan sesuatu, menjadi semakin mendapatkan salurannya. Hanya dengan misalnya melihat ini, ya, jempol, orang sudah merasa bahagia, orang sudah merasa berharga, orang sudah merasa bahwa dia diakui dan seterusnya. Kecil, sederhana, tetapi betapa itu mengubah mentalitas. Sesuatu yang alamiah yang sudah ada, tetapi sekarang mendapatkan sarananya dan bisa jadi membuat orang terobsesi untuk itu. Saudara sekalian yang terkasih, bisa jadi hal-hal seperti itu juga melalui pelan-pelan merasuk di dalam diri kita, ketika kita juga tanpa sadar atau tidak sadar membutuhkan pengakuan, penghargaan, terima kasih ketika kita melakukan sesuatu atau juga bahkan ketika kita melayani di dalam gereja. Ini bukan hanya pengalaman Anda, saya pun mengalami. Saya ambil contoh sederhana. Tidak jarang misalnya, saya jengkel kalau misalnya saya sudah melakukan sesuatu, sudah dibelani dengan melakukan banyak hal demi kebaikan tertentu, tapi tidak seorang pun yang misalnya mengucapkan terima kasih misalnya. Secara manusiawi saya jengkel. Mungkin juga gregeten, iki dikenekno gak ono sing nanggepi. Misalnya. Dan itu tidak sekali 2 kali. Sering saya alami. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, dan itu meneguhkan, itu mengingatkan, itu juga menegur saya. Ketika Yesus mengatakan, demikian juga kamu. Kalau kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara sekalian yang terkasih, dengan kata lain, Yesus mengajak kita untuk melihat, tidak usah terobsesi dengan rasa terima kasih orang. Lakukan saja apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu sebagai murid-muridku, dan itu cukup. Di dalam kesetiaan, di dalam pengabdian sebagai seorang pelayan, karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, dan itulah yang disebut sebagai iman. Melakukan dengan penuh kesetiaan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman, apapun peran kita, sekecil apapun yang kita lakukan, tanpa terobsesi dengan misalnya pujian. Karena kalau begitu, kalau tidak ada orang yang menghargai terus ngelokro. Kalau tidak ada yang terima kasih lalu mutung. Kalau dikritik, apalagi. Tapi ini yang dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya. Aku ini hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang memang ditugaskan. Saudara sekalian yang terkasih, sesederhana itu iman. Maka ketika para murid mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami, Yesus lalu memberikan gambaran.
Kalau kamu punya iman kecil saja, kamu sudah bisa melakukan hal-hal yang besar. Dengan kata lain, Yesus tidak hendak menyaksikan bahwa iman itu bisa mendatangkan sesuatu yang besar. Tetapi sebaliknya Yesus mau menegaskan kepada para murid, iman kamu sudah punya, tinggal kamu lakukan sesuatu. Karena kalau sungguh kamu beriman, kamu akan mampu melakukan itu. Dan mohonlah senantiasa. Maka iman bukan soal bahwa pertama-tama kita bisa melakukan hal-hal dahsyat, hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Bukan itu. Iman adalah soal kesetiaan. Di dalam menjalani setiap tugas, perutusan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita tahu persis bahwa kita adalah hamba-hambanya yang mengikatkan diri kepadanya, dan kita mau sungguh komit dengan apa yang kita pilih, yaitu mengikuti Dia. Maka iman itu kalau dalam keluarga, ini bukan soal bahwa keluarga ini melakukan hal-hal besar, mujizat besar di rumah, atau dalam pekerjaan itu berarti sesuatu yang dahsyat, yang membuat orang takjub dan seterusnya. Bukan itu pertama-tama. Tapi iman justru tampak di dalam kesetiaan ketika setiap hari dalam pergulatan, suka dan duka, orang setia kepada Tuhan. Jadi kalau keluarga gegeran, bukan gegerannya yang kemudian di blow up, bahkan kemudian diposting di media sosial. Saya lagi gegeran dengan anak saya, dengan istri saya, dengan suami saya, dan seterusnya. Atau memblow up mungkin kejelekan-kejelekan orang lain lewat media sosial. Bukan itu iman. Iman adalah soal kesetiaan dan ketekunan, juga kalau menghadapi kesulitan di tengah keluarga. Gegeran, selesaikan. Karena masing-masing adalah tanda kehadiran Tuhan. Ya kan? Kalau Anda mengikrarkan sakramen perkawinan, itu artinya satu dengan yang lain menjadi tanda kehadiran Tuhan. Ketika gegeran, ingatlah bahwa sak elek-eleke pasanganku, sak nakal-nakali anak-anakku, sak ndablek-ndableke mungkin saudara-saudaraku, mereka semua adalah tanda kehadiran Tuhan untukku, dan aku adalah tanda kehadiran Tuhan untuk mereka. Gegeran oke, tapi mungkin tidak akan lalu destruktif. Dan kemudian ingat kembali, ya, kenapa kita gegeran? Oh, mungkin ternyata soalnya hanya sepele. Dan persoalan lalu bisa diselesaikan. Bukan lalu kemudian keputusannya, ya sudah, daripada kita gegeran, kita pisah saja. Ini bukan iman. Ini pelarian. Yang sekolah sama saja. Ya, kalau sekolah, bekerja, dan siapa bilang sekolah dan bekerja sekarang itu gampang? Tantangannya banyak, saingan menjadi lebih besar. Tapi ketika prestasi, ketika nilai yang dikejar, atau yang mungkin diharapkan baik oleh orang tua, oleh guru, oleh siapapun, atau oleh atasan, karena kemudian semua ada ukurannya, prestasi, penghargaan, dan seterusnya. Bisa jadi orang kadang-kadang merasa frustasi ketika mengalami kegagalan, dan kemudian melarikan diri. Apalagi sekarang pilihannya banyak. Bosan belajar, mungkin bisa dolan, bisa jalan. Untuk bekerja, mungkin orang-orang bisa keluar, bisa healing, orang sekarang bilang, dan seterusnya. Tapi ada bahaya di sana bahwa kemudian kita melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Maka iman bukan soal sesuatu yang membuat hal yang besar, tapi ketekunan juga di dalam hal-hal yang justru kadang-kadang membutuhkan pergulatan, perjuangan, kesetiaan. Kalau hal yang mudah, yang menyenangkan itu sudah dengan sendirinya umumnya kita tidak dengan berat hati melakukan. Tapi begitu kita masuk dalam kesulitan, tantangan, pergulatan, cobaan dan godaan, bahayanya adalah itu tadi. Kita melepaskan atau mungkin mencari sesuatu yang lebih mudah. Maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalau kamu punya iman kecil saja, hal-hal besar itu bisa kamu lakukan. Maka mohon senantiasa tambahkan iman itu supaya bukan sesuatu yang besar yang akhirnya terjadi, tapi justru kesetiaan di dalam mengikuti jalan Tuhan. Karena pun Tuhan melakukan banyak hal, besar maupun kecil, ujung-ujungnya itu. Yesus sudah sembuhkan banyak orang. Dia membuat takjub ribuan orang dengan pengajarannya, mujizat dibuatnya. Tapi ujung-ujungnya salibkanlah dia. Kalau Yesus mengharapkan ini, berapa banyak yang like, berapa banyak yang follow,
Dia tidak akan ke situ. Dan itu dialami juga oleh Yesus. Para muridnya ditanya, menurut kamu siapakah aku dalam Injil beberapa minggu yang lalu? Dan mereka menjawab, engkau adalah Mesias. Petrus mewakili yang lain mengatakan, engkau adalah Mesias. Tapi bayangan Petrus, Mesias adalah Mesias yang jaya, yang mengalahkan penjajah dan kemudian menegakkan kerajaan baru. Dan lalu Yesus bawa para murid ini ke atas gunung, dia perlihatkan kemuliaannya, preview saja ya, tidak usah lama-lama. Karena bukan ini tujuannya. Mari kita turun gunung, kita menuju Yerusalem, dan saya akan menderita, disiksa, dibunuh, dan disalibkan. Dan itulah perjalanan Injil Lukas. Juga ketika Yesus mengatakan ini kepada para muridnya, tambahkanlah iman kami, karena Yesus sedang membawa para muridnya pergi ke Yerusalem, dan di sana nanti, seperti Yesus katakan berkali-kali, 3 kali Yesus katakan, Mesias harus menderita, diserahkan oleh tua-tua, dan bahkan disalibkan. Bukan dibeginikan. Saudara sekalian yang terkasih, ini jalan yang Tuhan tawarkan bagi kita untuk beriman, yaitu setia kepadanya sebagai hamba-hambanya. Hamba itu artinya menjadi milik Tuhan. Ya. Dalam mentalitas kitab suci perjanjian baru, hamba itu artinya seseorang yang menjadi milik tuannya dan karena itu melakukan apapun yang terbaik karena dipercaya oleh tuannya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat iman, bukan pertama-tama untuk menyelesaikan hal-hal besar atau melakukan mujizat di dalam hidup kita, tapi pertama-tama supaya kita setia, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan berani dengan kekuatan yang Tuhan berikan, menghadapi setiap peristiwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Mau peristiwanya senang maupun susah, semuanya kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai hambanya yang setia. Kalau kita sudah melakukan banyak hal, sudah berjuang, dan kemudian menghasilkan sesuatu, mendatangkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, cukuplah kita berkata kepada Tuhan, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Moga-moga kalau begitu, kita tidak gampang melarikan diri ketika kita ditolak oleh orang. Ketika kita tidak diapresiasi, ketika kita mungkin tidak dihargai, ketika satu jempol pun tidak terulur kepada kita. Karena kita tahu kita adalah hamba yang setia. Hanya bagi Tuhan semuanya kita persembahkan. Biarlah apa yang kita lakukan sebagai tugas dan kewajiban kita menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Kalau itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain, bersyukurlah. Kalau kemudian itu semakin membawa kita pada kesulitan atau tantangan, mari bertekun dan senantiasa memohon kekuatan agar kita boleh melewati itu semua, karena kita tahu bukan salib akhirnya, tetapi dengan salib Yesus membawa kemuliaan bagi kita yang mau mengikutinya. Semoga berkat Tuhan, kekuatannya dan rahmat iman senantiasa dicurahkan sehingga kita boleh menjadi murid-muridnya yang setia.